RKP tahun 2025 dan kebijakan fiskal ini adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU, maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah Presiden terpilih. Saya masih bersama ekonom senior yang juga sudah menulis setidaknya 17 buku dan puluhan artikel ilmiah lainnya, yaitu Bung Agustinus Prasetyanto. Bung Pras, kita katakan dari presiden yang berhasil 2 periode, Pak SBY dan Pak Jokowi, itu selalu punya dinamikanya dalam masa transisi. Saya juga mengutarakan hal ini pada waktu saya mewawancarai Pak Yusuf Kalla. Karena waktu 2014 misalnya, itu harus ada kenaikan harga BBM. Pak Jokowi yang waktu itu sudah terpilih minta itu dilakukan oleh Presiden SBY, tapi Presiden SBY tidak mau. Nah, itu sedikit yang bisa kita lihat dinamika masa transisi. Tetapi dengan yang sekarang, meskipun presidennya baru, yaitu katakan presiden elect adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran, maka ini adalah tidak bisa dianggap sebagai presiden capres 100% baru, presiden baru rasa lama. Pertanyaannya berarti ini akan menjadi sebuah transisi yang super mulus. Ini memang unik ya, pergantian rezim yang sebetulnya adalah kelanjutan dan boleh dibilang pasangan calon ini mungkin ya jadi itu salah satunya, tentu saja tidak satu-satunya penjelasan itu karena ingin melanjutkan program yang sudah ada, sehingga memang dari sisi keberlanjutan ini nggak ada isu sama sekali gitu kan. Tetapi justru mungkin yang diperlukan adalah semacam apapun alasannya ya, sebuah pilihan kebijakan itu perlu koreksi dan perlu ya reinventing gitu. Tidak semata-mata bisa diteruskan begitu saja. Tentu saja arahnya kita nggak bisa berubah ya, dan itu satu yang positif. Tetapi dari sisi teknikalitas dan teknokrasinya saya kira perlu diperbaiki. Setiap presiden pasti akan kembali menjadi presiden yang harus tahu situasi dan kondisi yang dihadapi. Betul. Jadi ini yang selalu ingin saya tanyakan pada banyak ekonom atau juga para tokoh, misalnya mempertanyakan begini, karena bagaimanapun juga ikon Pak Jokowi itu adalah selain infrastruktur itu adalah IKN. This is something that has to be done. Sementara IKN anggarannya luar biasa besar. Padahal Pak Prabowo juga pasti ingin punya sebuah ikon atau janji yang harus ia penuhi. Bagaimana mengawinkan keberlanjutan, tetapi juga yang paling penting adalah mengawinkan ikon pembangunannya masing-masing. Duitnya ada nggak kita? Ya, sekali lagi soal anggaran pemerintah ya, itu kan sekali lagi soal komitmen, keputusan politik artinya. Kalau memang disediakan ya ada gitu. Dengan cara apapun? Ya, dan salah satu yang sangat mungkin kemudian dilakukan kan melebarkan defisit kan, atau menambah utang dan sebagainya. Yang sebenarnya kita juga masih bisa mengelola itu gitu. Tapi saya kira satu catatannya adalah mungkin itu jadi catatan yang tidak terlalu baik kalau kita bicara soal bagaimana kita akan meningkatkan investasi dan sebagainya. Pasti investor akan punya catatan dengan arah fiskal yang mungkin kita bilang kurang disiplin atau lebih tidak disiplin daripada sekarang. Itu tentu saja menjadi catatan yang pertama. Yang kedua bahwa program-program ikonik seperti itu membutuhkan sekali lagi itu yang namanya regulasi dan institusi, terjemahannya adalah aspek teknokrasi yang tinggi gitu. Karena kalau tidak itu bisa membawa kita kepada situasi yang yaitu pengelolaannya tidak terlalu baik dan sebagainya, sehingga ya udah utang gitu ya, tidak efektif penggunaannya dan jadi liability. Itu kan yang paling resiko yang paling besar itu di situ. Ya. Nah, kalau begitu Sri Mulyani sendiri ada mengatakan bahwa dengan situasi geopolitik, geoekonomi saat ini, ia melihat bahwa investor itu ketika ingin menanamkan duitnya ke satu negara, itu tidak melulu tentang mencari profit. Tetapi apakah kita berteman, apakah kita memang selama ini punya
relasi yang baik. Nah artinya kalau misalnya investasi ini menjadi pertaruhan Indonesia, apakah kita dianggap sebagai teman yang baik bagi para investor? Iya, sebenarnya penjelasan itu merujuk pada situasi di mana yang namanya ekonomi global atau globalisasi selama ini itu kan selalu mencari tempat yang paling menguntungkan. Sekarang ini tidak. Jadi sekarang ini kalau dulu kan yang paling profitable gitu. Kalau sekarang itu yang paling resilient dalam arti kalau kita invest di situ di suatu tempat di suatu negara partner gitu, kita tidak punya problem dengan kemudian ada urusan politik dan sebagainya karena isu geopolitik yang terfragmentasi ini gitu. Jadi memang kalau kita bicara soal bagaimana kita menarik investor, tentu persoalannya adalah bagaimana kita meyakinkan pihak-pihak yang kemudian punya preferensi terhadap kita. Dan itu saya kira yang terjadi sekarang kan. Jadi kita memang akhirnya punya kedekatan dengan pihak-pihak tertentu ya. Misalnya katakan saja investasi sekarang dari China, itu saya kira bagian dari yang disebut sebagai friendshoring ini. Jadi artinya. Tapi kalau kita bicara China, di mana China nggak invest? Di hampir seluruh dunia dia invest. Betul. Jadi kalau sampai dia nggak, ini tentang kalau melihat investasi dari China itu tidak melulu tentang di mana dia merasa nyaman, karena memang China ingin melakukan investasi di mana-mana. Presiden Jokowi sendiri melakukan banyak perjalanan ke luar negeri dan menawarkan IKN. Anda merasa yakin nggak IKN ini bisa diselesaikan dengan investasi yang memang seperti yang diharapkan, atau Anda melihat IKN ini bisa menjadi sebuah ikon yang saya tidak bilang mangkrak, tetapi memang tidak secepat yang diharapkan? Jadi saya kembali lagi soal China ya. Jadi justru persoalannya di situ. Kalau kita tergantung kepada 1-2 saja investor luar negeri yang mendanai sebagian besar aktivitas ekonomi kita, itu kita akan terjebak. Justru yang kita perlukan adalah memastikan bahwa investasi itu sebanyak mungkin terdiversifikasi sehingga dari berbagai negara. Dari berbagai negara. Dan itu tentu sekali lagi membutuhkan teknokrasi. Jadi ya konkretnya ya. Investasi secara umum, tidak 1-2 friend gitu, 1-2 teman kita itu pasti memperhatikan soal rating. Ya, lembaga rating yang memberikan rating pada negara kita ini gitu. Dan kalau kita tidak hati-hati, kan rating Indonesia bagus. Ya, tapi sekali lagi kalau tidak hati-hati gitu soal bagaimana mengelola utang kita, bagaimana mengelola proyek-proyek besar kita, itu punya resiko untuk turun. Dan itu sudah disampaikan dalam satu tulisan di laman internasional bahwa sebuah lembaga rating sangat mungkin menurunkan rating Indonesia kalau dilihat bahwa program-program yang mereka sebut sebagai populis itu ternyata menambah utang gitu dan tidak memberi nilai tambah bagi ekonomi secara. Ketika melihat kita berutang hanya untuk program populis. Yes. Dan itu akan menurunkan rating kita dan menurunkan kepercayaan investor berinvestasi di Indonesia. Kalau begitu singkat saja, buat Anda ketika keberlanjutan ini adalah sebuah keniscayaan bagi presiden dan wakil presiden terpilih, Anda yakin nggak IKN jalan terus, makan siang gratis juga tetap bisa jalankan? Saya masih mengandalkan bahwa keberlanjutan itu mengandaikan ada satu prakondisi tertentu. Satu adalah bahwa program-program yang dilanjutkan itu atau keberlanjutan itu memperhatikan aspek teknokrasi satu. Kedua aspek meritokrasi. Oke, kalau begitu karena Anda mengetahui aspek teknokrasi, kelembagaan tata kelola dan lain sebagainya, jawabannya cuma sederhana. Anda yakin bisa jalan atau enggak? Saya berharap berhasil. Terima kasih Bung Prasetyan Toko untuk analisisnya. Yang paling penting adalah sebenarnya pada saat kita berbicara 14 Maret 2024 ini, Anda ingin mengatakan bahwa fondasi ekonomi kita baik dan ini perlu diteruskan oleh Menteri Keuangan siapapun nanti di era berikutnya untuk menjaga APBN kita supaya meskipun ada persoalan politik tetapi itu tidak pernah berbarengan dengan fondasi ekonomi yang solid.